Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1221. Mengikuti kata-kata Ye Yuan palsu, tatapan semua orang secara kolektif terfokus pada Ye Yuan yang asli. Beberapa orang ini sangat tidak tahu malu, hingga benar-benar berani menebalkan kulit mereka dan tidak mau memberi kontribusi. Ya, memang ada orang seperti itu. Umat manusia telah mencapai titik kritis, tetapi mereka masih berkulit tebal. Bagaimana bisa seseorang tidak tahu malu di dunia seperti ini? Terutama mereka yang sudah membayar obat-obatan roh dan kristal esensi, mereka merasa sudah mulia dan saleh, serta memiliki kualifikasi untuk menyumpahi orang lain. Ye Yuan tidak mengira bahwa ia tidak menghadapi masalah dengan barang palsu ini, tetapi pria ini malah memprovokasi dia. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi tentu saja dia juga tidak takut akan masalah. Ye Yuan tidak melakukan apapun saat cahaya putih menyala terlebih dahulu. Hal yang sembrono dan buta, memamerkan kefasihanmu berbicara di sini, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sesuatu? Apakah kamu percaya bahwa tuan muda ini tidak akan memukulmu sampai mati dengan satu tamparan? Kata cahaya putih sambil menyeringai dingin. Satu kalimat membuat tatapan semua orang tercengang dengan lidah keluh. Dari mana datangnya orang gila ini hingga berani berbicara seperti ini kepada Raja Ilahi yang melampaui surga? Tapi ketika Ye Yuan palsu mendengarnya, dia masih memiliki sikap seorang ahli dan berkata dengan dingin, "Huhuhu, orang-orang yang tidak tahu malu seperti kalian semua. Ini benar-benar pertama kalinya tuan muda ini melihatnya. Berapa banyak saudara dari gerbang mistik kita yang saat ini membunuh musuh di garis depan, sementara beberapa dari kalian bersembunyi di sini, tidak mau memberikan sedikit pun sumber daya. Jika tidak mempertimbangkan krisis umat manusia, bagaimana mungkin tuan muda ini bertele-tele denganmu? Aku akan langsung memusnahkan kalian." Lu'er sudah lama kesal di satu sisi. Melihat situasinya, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan melangkah maju. Dia biasanya polos dan manis, tapi jika seseorang berani menghina tuan muda, dia akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkannya begitu saja. "Baiklah, nona muda ini akan berdiri di sini. Datang dan musnahkan saya jika kamu memiliki kemampuan." Wanita muda ini hari ini ingin melihat betapa kuatnya dirimu, Raja Ilahi yang melampaui surga ini. Lu'er berkata sambil tersenyum dingin. Bagaimana bisa Ye Yuan palsu menganggap penting Lu'er? Dia berkata dengan nada menghina, "Saat tuan muda ini bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara lagi." Lu'er berkata dengan tatapan mencemooh, "Hanya dengan kemampuanmu yang lumayan, itu hanya bisa menakuti orang-orang bodoh ini. Apa menurutmu kamu bisa menakuti nona muda ini?" Satu kalimat Lu'er seperti petasan, menerangi semua orang. "Yang mulia, beri gadis kecil ini pelajaran yang bagus. Benar-benar menindas orang lain terlalu jauh. Ya, kata-kata gadis ini terlalu menyebalkan. Ye Yuan palsu, juga memiliki niat untuk membangun prestise dan kekuasaannya, membuka mulutnya dan berkata, "Gadis kecil, kamu sendiri sedang mendekati kematian. Jangan salahkan tuan muda ini karena menghancurkan bunga dengan kejam." Namun Lu'er berkata dengan pekamugan menghina, "Ayo, ayo. Apa menurutmu wanita muda ini takut padamu?" Ye Yuan palsu, ini juga marah karena sikap meremehkan Lu'er. Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Kalau begitu, bergeraklah. Tuan muda ini akan mengizinkanmu 3 gerakan. Kalau tidak, orang lain akan mengira tuan muda ini menindasmu." Lu'er mengatupkan mulutnya dan berkata, "Mengapa nona muda ini tidak mengizinkanmu melakukan 3 gerakan? Saya khawatir orang lain akan mengatakan bahwa wanita muda ini menindasmu." Semua orang menarik napas dingin. Mereka tercengang karena takjub melihat kesombongan Lu'er. Di dunia ini, sebenarnya masih ada seseorang yang berani berbicara kepada Raja Ilahi yang melampaui surga seperti ini. Apakah dia lelah hidup? Trio Ye Yuan di belakang Lu'er tidak bisa menahan tawa mereka karena digelitik oleh Lu'er. Sikap keempat orang itu akhirnya membuat Ye Yuan palsu menjadi marah karena malu. Itu hanya untuk melihatnya membentuk jari-jarinya menjadi bentuk pedang. Niat pedang dingin yang menusuk keluar dengan suara melolong. Harus diakui bahwa auranya sangat mengejutkan. Ketika penonton di sekitarnya melihat aliran energi pedang ini, wajah mereka berubah ketakutan. Memang layak menjadi Raja Ilahi yang melampaui surga, serangannya sungguh luar biasa. Namun,
Luer juga membentuk jari-jarinya menjadi pedang dan menunjuk ke arah kehampaan. Panah es juga keluar dengan ledakan yang sama. Suara tabrakan yang tajam terdengar. Itu sebenarnya seimbang. Semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa hasil akhir dari pukulan ini pastinya adalah Luer yang mengalami cedera serius. Tapi itu sebenarnya berimbang. Ekspresi Ye Yuan palsu berubah. Tapi dia bereaksi sangat cepat dan beralih ke tampilan menghina dan berkata, Saya tidak berpikir bahwa kamu, gadis kecil ini, sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Namun, tuan muda ini tidak tega menyakitimu dan bahkan tidak menggunakan 1/10 kekuatanku. Kalau tidak, kamu pasti sudah binasa saat ini juga. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, para seniman bela diri itu segera merasa lega. Ya, hanya seorang gadis kecil, dengan status Raja Ilahi yang melampaui surga, bagaimana mungkin dia bisa dengan kejam menghancurkan sekuntum bunga. Tadi itu hanya menakut-nakuti pihak lain. Namun, Luer tetap menolak untuk mundur dan mengalah, sambil berkata sambil tersenyum dingin, jangan. Masih ada 2 gerakan. Jangan ragu untuk melepaskan gerakan, pastikan untuk tidak menahan diri. Nak, sangat bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kakak tidak menawarnya denganmu, kamu bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ini bukan masalah bercanda. Jika dia benar-benar menyerang, kamu akan kehilangan nyawamu. Pada saat ini, cahaya putih palsu itu melangkah maju untuk meringankan kesulitannya. Dengan ucapannya tersebut, langsung ada cukup banyak orang yang memberikan dukungan moral. Kekuatan gadis kecil ini memang tidak lemah. Tapi kenapa dia begitu tidak berterima kasih dan tidak tahu apa yang baik untukku? Ya, yang mulia sudah tidak mendebatmu, mengapa kamu masih tak berhenti? Orang-orang ini berprasangka buruk pada kesan pertama mereka dan sudah lama yakin bahwa Ye Yuan palsu adalah Raja Ilahi yang melampaui surga. Tidak ada keraguan sama sekali. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama mengetahui kekuatan Ye Yuan palsu itu, dia hanyalah mistik kekosongan tahap awal. Domain dan teknik bela diri yang mempesona itu sebelumnya hanyalah dia yang telah mengembangkan beberapa mantra, yang menghasilkan kebohongan besar-besaran. Sebenarnya tidak ada domain sama sekali. Dengan kekuatan Luer saat ini, itu sudah cukup untuk ditangani. Nona muda ini mengatakan bahwa kemampuanmu lumayan, dan kamu masih belum yakin. Apa menurutmu dengan menyuruh orang-orang bodoh ini memerasku? Aku akan membatalkan masalah itu. Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin. Kamu tidak akan datangkan. Lalu wanita muda ini akan mengambil tindakan. Luer tertawa dingin dan hendak menyerang. Ekspresi Ye Yuan yang palsu berubah dan dia berkata sambil mendengus dingin, dasar brengsek, apakah kamu laki-laki atau bukan? Untuk benar-benar membuat seorang gadis memimpin, sementara kamu sendiri bersembunyi di belakang. Jika kamu laki-laki, majulah. Ye Yuan palsu sudah tidak punya pilihan. Jika mereka terus bertarung, dia akan ketahuan. Pukulan tadi, dia sudah menyadari kalau kekuatan Lu hampir setara dengannya. Bahkan petunjuk kecil itu lebih kuat darinya. Tingkahnya sangat mencolok, tetapi kekuatannya kurang. Cara-cara ini hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan dan mempertaruhkannya pada Ye Yuan. Saat ini, dia hanya berharap Ye Yuan adalah tuan muda dari sebuah klan keluarga besar, yang akan membawa serta Luer, ahli ini, di sisinya untuk menjaganya. Dia berharap Ye Yuan tidak menyembunyikan kekuatannya dan benar-benar hanya tingkat ke-7 Dao mendalam. Lagi pula, usia Ye Yuan masih belum tua. Ingin berkultivasi kerana alam void mistik adalah sesuatu yang hampir mustahil. Adapun Luer, satu orang aneh sudah sangat langka. Tidak mungkin 2 orang muncul secara bersamaan kan. Oleh karena itu, dia menggunakan kata-kata untuk menyudutkan Ye Yuan, membuatnya keluar dan mengambil tindakan. Saat kata-kata ini diucapkan, Ye Yuan dan kelompoknya tertawa. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana karakter, kematian, ditulis. Barang palsu bertemu dengan barang asli, jika orang ini tahu yang sebenarnya, akan seperti apa ekspresinya. Ye Yuan palsu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya karena tawa keempat orang itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh mengoceh dan memberikan satu komentar tambahan. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membiarkan beberapa dari mereka pergi. Baiklah kalau begitu, karena kamu bilang begitu, maka aku akan menjadi sedikit lebih jantan. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukul. Selama kamu bisa menembus pertahananku, aku akan memberimu 100 batang obat roh tingkat 9.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Apakah ini gila? Berdiri di sana dan membiarkan Raja Ilahi yang melampaui surga memukulmu, ini benar-benar melelahkan hidup. Bahkan jika Raja Ilahi penstabil surga ada di sini, dia juga tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Perkataan Ye Yuan menimbulkan keriuhan. Raja Ilahi yang melampaui surga Ye Yuan memiliki reputasi yang menakjubkan saat ini. Di seluruh alam ilahi, seseorang yang berani mengatakannya mungkin tidak dapat ditemukan. Namun, mereka bertemu dengan salah satunya. Orang yang mengucapkan kata-kata ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kepala mereka kehilangan sekrup. Jangan bicara tentang siapapun yang berani mengatakan kata-kata seperti itu, karena di seluruh alam ilahi, seseorang sama sekali tidak dapat menemukan orang seperti itu. Raja Ilahi penstabil surga juga tidak akan memotongnya. Tapi kata-kata ini memiliki perasaan yang sangat berbeda dengan Ye Yuan palsu. Kekuatan luar, dia sudah merasakannya. Untuk Ye Yuan berani menyombongkan diri, mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari gadis kecil itu? Itu bukanlah suatu kemustahilan. Jantung Ye Yuan yang palsu berdebar kencang, tapi di wajahnya, masih ada kesan seorang ahli saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Huhuhu, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani memprovokasi tuan muda ini seperti ini." Bahkan jika Zhuge Qingxuan itu datang, dia tidak akan berani mengucapkan pembicaraan besar seperti itu di depan tuan muda ini juga. Sebenarnya, Ye Yuan palsu sudah mundur. Dia sengaja bicara omong kosong, tapi sebenarnya, dia sudah lama memikirkan rencana untuk kabur. Bagaimanapun, obat-obatan roh dan kristal esensi itu sudah menjadi miliknya. Jika saat ini tidak berjalan, tunggu sampai kapan. Namun, Ye Yuan dengan acuh tak acuh mengatakan kalimat lain, "Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak memberimu kesempatan, tuan muda ini tidak akan menggunakan energi esensi apapun. Jika masih tidak mau, maka kalian bertiga menyerang bersama juga diperbolehkan." Petik 2. Semua orang pingsan sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar gila, tidak menggunakan energi esensi, yang ada hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk bertahan. Bahkan tubuh fisik tier 9 yang sudah sempurna pun tidak bisa menahan serangan habis-habisan dari pusat kekuatan mistik kekosongan. Mata Ye Yuan palsu berbinar, tapi pikirannya bergerak. Hanya saja dia masih menyembunyikannya di permukaan dan berkata dengan dingin, "Hehehe, tuan muda ini pada akhirnya tetap menjadi Raja Ilahi yang melampaui surga. Bagaimana aku bisa membiarkanmu meremehkanku seperti itu? Karena kamu sedang mendekati kematian, maka tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu." Yang dia takutkan adalah kekuatan domain Ye Yuan sangat kuat. Tapi Ye Yuan tidak menggunakan energi esensi, dia memiliki jaminan penuh untuk membunuh pihak lain. Sekilas bocah ini adalah orang kaya, barang bagus yang ada padanya pasti banyak. Jumlah ini merupakan keuntungan besar. Silakan saja dan datanglah. Lihat ini, selama kamu membunuhku, cincin penyimpanan ini milikmu. Ye Yuan memegang cincin penyimpanan di tangannya dan berkata dengan dingin. Bagaimana bisa Ye Yuan palsu masih ragu? Pedang panjang tiba-tiba menyerang. Pedang ini sangat mengejutkan. Ye Yuan palsu tidak menahan diri sedikit pun, sosoknya menyerbu ke arah Ye Yuan seperti kilat. Kepala pemuda ini pasti rusak. Dia sebenarnya tidak menggunakan energi esensi. Mati, pasti mati. Pasti ada banyak barang bagus di dalam cincin penyimpanan itu, sayang sekali. Si idiot ini juga bisa dianggap telah melakukan hal baik sebelum mati, menyumbangkan obat-obatan roh padanya kepada para prajurit di depan. Sepertinya Tuan Ye Yuan juga benar-benar marah. Pukulan ini terlalu mengerikan. Bocah itu sudah mati, pastinya. Orang itu sedang berbicara ketika suara benturan keras terdengar. Lapisan lingkaran cahaya kuning bumi muncul di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan palsu tiba-tiba berhenti ketika pedangnya menghantam lingkaran cahaya kuning bumi. Dengan satu tebasan, Ye Yuan palsu mengerahkan seluruh energi murninya, sehingga momentum yang tersisa tidak berkurang, dan terus menekan hingga artefak suci tingkat transenden ini bengkok. Mata Ye Yuan palsu menjadi lingkaran lebar, menatap pengkamugan di depan matanya dengan tidak percaya. Karena Ye Yuan benar-benar tidak menggunakan energi esensi. Lingkaran cahaya kuning bumi ini benar-benar merupakan seni penyempurnaan tubuh yang sangat mendalam. Pihak lain memblokir serangannya hanya dengan kekuatan tubuh fisik. Bagaimana dia bisa mengetahui teror metode kultivasi seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam ini? Saat itu, langit jauh hanyalah alam dewa sekilas surga, namun alam dewa asal Zuozong sebenarnya tidak mampu membunuhnya dan hanya bisa menekannya.
Dari sini terlihat betapa mengerikannya metode kultivasi ini ketika dikembangkan hingga batasnya. Kalau bukan karena itu, bagaimana mungkin Ye Yuan berani melawan pengepungan tiga dewa iblis besar secara langsung? Ketergantungannya bukan hanya pada domain pedang. Di bawah tatapan tercengang semua orang, artefak suci tingkat transenden ini langsung terbelah menjadi dua. Tubuh Ye Yuan sedikit bergetar dan membuat Ye Yuan palsu itu terbang keluar. Keheningan yang mematikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik, dia menghancurkan artefak tingkat transenden menjadi dua. Seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan untuk hal ini? Untuk sesaat, otak semua orang mengalami korsleting. Berhentilah bercanda, jika Raja Ilahi yang melampaui surga hanya memiliki sedikit kekuatan sepertimu, dia sudah lama dimusnahkan oleh 6 dewa iblis agung yang entah sudah berapa kali lipat. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada semua orang lagi, pria parubaya itu jelas-jelas memerankan pertunjukan dua pria. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan yang besar, itu sepenuhnya untuk menakut-nakuti orang. Jika kalian tidak percaya, pergilah dan cobalah sendiri. Semua orang terkejut dan mau tidak mau segera sadar akan kenyataan. Ya, jika dia benar-benar Raja Ilahi yang melampaui surga, bagaimana mungkin dia tidak mampu menembus pertahanan anak muda seperti itu? Orang ini pasti palsu. Bajingan, untuk benar-benar berani menggertak kita. Kembalikan obat roh tingkat 9 milikku. Seorang pria kekar berjanggut keriting akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus. Melangkah ke depan, ia menendang Ye Yuan palsu itu dengan satu kakinya. Cahaya putih palsu dan liar palsu, serta pria parubaya itu, ingin maju dan membantu, namun tubuh mereka tiba-tiba menegang, sudah dikurung oleh niat membunuh yang dingin dan menggigit. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa selama mereka bergerak, yang menunggu mereka adalah hantaman seperti kilat. Pria kekar berjanggut keriting itu menendang Ye Yuan palsu hingga terbang tanpa usaha apapun. Bagaimana mungkin dia masih meragukan kata-kata Ye Yuan? Orang ini benar-benar palsu. Namun dengan hal ini segera menimbulkan kemarahan publik, sentimen publik memicu aktivitas. Untuk sesaat, para seniman bela diri itu berubah menjadi warga kota biasa, mereka tidak menggunakan metode kultivasi atau teknik bela diri apapun, mereka hanya langsung memukul tubuh Ye Yuan palsu. Siapa yang memintamu menipu orang? Tidak apa-apa jika kamu menipu orang, tapi bahkan berani menyamar sebagai Raja Ilahi yang melampaui surga yang paling dihormati, aku akan menendangmu sampai mati. Kembalikan obat roh tingkat 9 milikku. Kembalikan kristal esensi surgawiku. Ye Yuan palsu langsung dipukuli secara brutal tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Sebenarnya dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Namun hantaman Ye Yuan sebelumnya menyebarkan energi murninya sehingga dia tidak bisa mengumpulkan energi murni dalam waktu singkat. Mengakibatkannya dia benar-benar tidak mampu menahan kemarahan orang-orang ini sekarang. Dia tidak akan mati, tapi rasa sakit yang datang dari tubuhnya, serta rasa terhina di lubuk hatinya, sangat luar biasa. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. Seutas perasaan ilahi menyelidiki tanpa gangguan apapun, menyapu tubuh Ye Yuan dan yang lainnya. Namun, untaian perasaan ilahi ini menghilang dengan sangat cepat. Jelas, ia tidak menemukan apapun. Di langit, beberapa sosok terbang melewatinya. Hanya beberapa kentang goreng kecil. Raja Ilahi yang menstabilkan surga agak terlalu sensitif, kata sebuah suara tua dan serak sambil tertawa. Penglihatan Ye Yuan sangat bagus dan sekilas dia bisa mengenali lelaki tua ini. Tepatnya adalah penguasa kota-kota Klutmarsh, Patua Han. Ye Yuan anak nakal itu penuh dengan tipu muslihat yang licik, mungkin dia berbaur dengan orang-orang ini. Lebih baik sedikit berhati-hati, kata Zhuge Qingxuan di samping Patua Han. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin. Dia tidak menyangka kedua orang ini benar-benar berjalan bersama. Kekuatan Patua Han sungguh tak terduga. Meski tidak termasuk dalam 10 Raja Ilahi Agung, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya juga. Tuan Kanuo mengatakan bahwa Ye Yuan mungkin telah memasuki pegunungan Godsfall. Tapi saat ini, ada begitu banyak orang di pegunungan Godsfall, jadi dari mana harus mulai mencari? Zhuge Qingxuan mengerutkan alisnya dan berkata, Raja Ilahi yang penstabil surga, harap tenang, Tuan Kanuo bisa membongkar rahasia surga, jadi di dalam pegunungan Godsfall ini, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Menurutku, tempat yang ingin dituju oleh bocah itu, pastinya bukan tempat biasa. Tatapan Patua Han mengkamuk ke arah Zhuge Qingxuan dengan panas. Zhuge Qingxuan mengerutkan kening dan berkata,
Maksudmu, wilayah terlarang. Di dalam pegunungan God's Fall ini, terbagi menjadi beberapa wilayah, masing-masing, wilayah aman, wilayah terlarang Dao, wilayah terlarang kehampaan, serta wilayah terlarang dewa yang paling menakutkan. Daerah-daerah ini digali oleh para seniman bela diri yang menggunakan darah segar, selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sini sebenarnya sudah memasuki pegunungan God's Fall, tetapi mereka saat ini berada di wilayah aman. Tentu saja, wilayah yang aman juga tidak sepenuhnya aman. Saat mendekati wilayah terlarang Dao, bahayanya juga akan meningkat pesat. Saat memasuki wilayah terlarang Dao, orang-orang ini mungkin tidak akan senyaman sekarang. Yang disebut wilayah terlarang Dao mengacu pada seniman bela diri alam Dao mendalam yang dilarang masuk ke dalam. Bahkan jika mereka berada di puncak pusat kekuatan Raja Ilahi, jika mereka masuk terlalu dalam, peluang mereka untuk bertahan hidup pun akan sangat kecil. Argumen yang sama, wilayah terlarang mengacu pada tokoh dikdaya mistik kekosongan. Di antara mereka, juga termasuk 10 Raja Ilahi Agung, pusat kekuatan semacam ini yang memahami hukum Dao Ilahi. Suge Kingxuan juga telah menembus jauh ke dalam pegunungan God's Fall sebelumnya. Namun baginya, wilayah yang ia injak juga hanyalah wilayah terlarang. Sedangkan untuk wilayah legendaris yang dilarang oleh dewa, itu adalah wilayah yang bahkan para tokoh dikdaya alam dewa asli pun tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Tempat di mana pusat kekuatan alam dewa paling banyak binasa adalah wilayah terlarang. Suge Kingxuan juga bergidik ketakutan saat menebak hasil ini. Hati Ye Yuan sangat besar. Raja Ilahi penstabil surga tidak perlu memiliki ekspresi seperti ini. Ye Yuan bocah nakal itu sangat pintar. Dia dengan pasti menebak bahwa Tuan Kanwo saat ini sedang memulihkan kekuatan puncaknya. Setelah tercapai, tidak ada seorang pun di alam ilahi yang dapat menghentikannya lagi. Ingin menghentikan Tuan Kanwo, dia harus bisa menjadi orang pertama yang mematahkan belenggu dalam 100.000 tahun ini, dan mencapai alam dewa. Dan di seluruh alam ilahi, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menerobos ke alam dewa, mungkin adalah wilayah terlarang di pegunungan God's Fall. Pak Tuahan melihatnya dengan jelas, tebakannya tidak jauh dari pemikiran Ye Yuan. Saat ini juga merupakan satu-satunya solusi. Hanya saja dibandingkan dengan Kanwo yang sedang memulihkan kekuatan puncaknya, jalan Ye Yuan jelas 10.000 kali lebih sulit. Lagi pula, tanpa izin hukum Dao Surgawi, tidak ada cara untuk melangkah ke alam dewa di dunia ini. Meskipun dia benar-benar bisa memasuki wilayah terlarang, mustahil juga untuk keluar hidup-hidup, kata Suge Kingxuan sambil tersenyum dingin. Keluar atau tidak, orang tua ini tidak tahu. Tapi orang tua ini tahu bahwa kita harus menghentikannya masuk. Meskipun peluang untuk menjadi dewa bahkan tidak mencapai 1 dalam 1.000.000, dia adalah mandat putra surga. Tidak aneh jika keajaiban terjadi padanya, kata Pak Tuahan. Tidak mungkin dia akan berhasil. Kursi ini pasti akan mencabik-cabiknya kali ini. Kalau tidak, sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Ekspresi Suge Kingxuan sangat marah. Kebenciannya terhadap Ye Yuan membumbung tinggi. Terakhir kali di klan naga, dia hampir mati di tangan Ye Yuan. Ini adalah rasa malu yang belum pernah dia temui selama ribuan tahun. Hanya dengan membunuh Ye Yuan dia bisa menghilangkan rasa malunya. Di sisi ini, Ye Yuan palsu dipukuli menjadi seperti kepala babi oleh kerumunan orang yang marah. Cahaya putih palsu mengembalikan semuanya dan memberikan kompensasi sejumlah besar kristal esensi surgawi sebelum semua orang melepaskannya begitu saja. Dengan ini, ia menderita kerugian ganda. Kristal esensi surgawiku. Kembalikan kristal esensi surgawiku. Ye Yuan palsu menangis sepenuh hati. Sementara saat ini, Ye Yuan dan mereka semua sudah lama pergi. Kakak, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak menunggu sampai kita memasuki wilayah terlarang Dao, lalu kita cari kesempatan untuk menipu mereka? Dengan tingkat pengetahuan kita terhadap wilayah terlarang Dao, saya yakin mereka pasti tidak bisa mengalahkan kita. Kata cahaya putih palsu. Tangisan ratapan Ye Yuan palsu tiba-tiba berhenti. Menggunakan tatapan aneh dan menatapnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu babi? Jika kamu ingin mati, jangan seret aku masuk. Kali ini, kita bisa hidup, sungguh beruntung. Kamu sebenarnya masih ingin pergi dan memprovokasi mereka. Ye Yuan palsu memarahi dengan keras dan sama sekali tidak menyadari bahwa dialah babi saat ini. Kakak, ada apa? Apakah beberapa orang itu benar-benar tangguh? Cahaya putih palsu berkata dengan hampa. Ye Yuan palsu merendahkan suaranya lagi dan berkata,
Lebih dari sekedar hebat. Aku pasti menginjak kotoran anjing saat aku keluar hari ini. Sialan, benar-benar bertemu dengan yang asli. Kakak, maksudmu? Kedua mata cahaya putih palsu melebar, dan dia bahkan tergagap ketika berbicara. Apakah kamu ingin mati? Untung kamu tahu, berteriak sekeras itu untuk apa? Dia sengaja menyamar dan menekan wilayahnya, agar orang tidak mengetahuinya. Jika kita mengungkapkannya, kita pasti akan mati. Ye Yuan palsu buru-buru menghentikannya. Setelah selingan kecil Ye Yuan palsu, rombongan Ye Yuan langsung masuk dan memasuki wilayah terlarang Dao. Sepanjang perjalanan, mereka secara alami juga menghadapi beberapa bahaya kecil. Namun dengan kekuatan kelompok Ye Yuan, hal ini tentu saja mudah. Kakak, kenapa orang di depan tidak berjalan lagi? Cahaya putih tiba-tiba berkata. Di depan, banyak seniman bela diri berkerumun di kaki gunung, namun tidak ada seorang pun yang mendaki gunung, tanpa disadari membuat Ye Yuan dan yang lainnya merasa agak aneh. Ayo, pergi dan lihat, kata Ye Yuan. Beberapa orang sampai di kaki gunung. Hanya setelah beberapa kali bertanya barulah mereka mengetahui bahwa cukup banyak genesis aneh yang terjadi di tengah perjalanan mendaki gunung. Sudah ada lebih dari 10 orang yang kehilangan nyawa. Di antara mereka, bahkan ada pusat kekuatan puncak Raja Ilahi. Semua orang takut dan tidak maju, itulah sebabnya mereka berhenti di kaki gunung. Dan punggung gunung ini sepertinya merupakan satu-satunya jalan menuju kedalaman. Ye Yuan baru saja akan maju ketika beberapa sosok turun dari langit. Justru Zhuge Qingxuan dan rombongannya. Zhuge Qingxuan melihat sekeliling, secara acak menunjuk seorang seniman bela diri, dan berkata dengan nada sombong, "Kamu, kemarilah." Seniman bela diri itu terkejut, namun tidak berani membangkang, dan hanya bisa melangkah maju. Bicaralah, apa masalahnya dengan bukit jiwa hancur ini? Kata-kata Zhuge Qingxuan memancarkan rasa yang tidak menimbulkan perselisihan. Seniman bela diri itu tentu saja tidak berani menentang dan hanya bisa menceritakan genesis yang terjadi di sini. Seniman bela diri itu berpikir bahwa dia baik-baik saja setelah selesai berbicara. Siapa yang tahu bahwa Zhuge Qingxuan merenung sejenak dan berkata kepadanya, "Kamu, masuk. Juga, kamu, semua naik gunung untukku." Dia memilih lebih dari 10 orang berturut-turut. Seluruh tubuh orang-orang itu gemetar, tatapan mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Orang-orang yang dia pilih pada dasarnya adalah semua pusat kekuatan alam Raja Ilahi. Jelas sekali, dia sedang bersiap agar orang-orang ini membuka jalan untuknya. Zhuge Qingxuan, jangan terlalu sering menindas orang. Atas dasar apa menjadikan kami kambing hitam? Pusat kekuatan Raja Ilahi tidak mau dan meraung dengan marah. Zhuge Qingxuan tersenyum menghina dan berkata, "Berdasarkan apa? Hanya berdasarkan kursi ini sebagai Raja Ilahi yang penstabil surga." Selesai berbicara, dia dengan santai menunjuk jarinya. Gelombang kekuatan mengerikan menghantam orang itu. Orang itu langsung meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, apakah masih ada yang keberatan? Zhuge Qingxuan melirik semua orang dan berkata dengan dingin. Sikap Zhuge Qingxuan yang sombong membuat semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Kekuatannya terlalu kuat, itu berada pada level yang sangat berbeda dari orang-orang ini. Merasa tidak berdaya, belasan orang itu hanya bisa mendaki gunung. Bagaimanapun, masih ada secercah harapan untuk mendaki gunung. Namun jika mereka melawan Zhuge Qingxuan, maka itu hanyalah tiket sekali jalan menuju neraka. Beberapa tatapan seniman bela diri yang mengamuk ke arah Zhuge Qingxuan dipenuhi dengan kebencian. Mereka tidak menyangka bahwa orang terkuat nomor 1 di umat manusia sebenarnya adalah orang yang menindas yang lemah, sombong dan angkuh serta mengamuk kehidupan manusia seperti rumput. Untuk beberapa waktu, orang-orang ini berani merasa marah tetapi tidak berani berbicara. Mengenai tatapan orang-orang ini, Zhuge Qingxuan langsung memilih untuk mengabaikannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pemikiran orang-orang ini. Di matanya, orang-orang ini semua adalah makhluk seperti semut. Setelah selusin seniman bela diri pergi, beberapa orang tidak tahan dengan suasana seperti ini dan meninggalkan tempat ini satu demi satu. Namun sebagian besar orang masih memilih bertahan secara diam-diam. Betapapun luasnya dunia ini, sudah tidak ada lagi tempat untuk melindungi mereka. Pertemuan dengan Zhuge Qingxuan dengan Pak Tuahan membuat Ye Yuan sangat terkejut. Hal ini membuatnya tanpa sadar semakin meningkatkan kewaspadaannya. Terakhir kali, Zhuge Qingxuan pergi bersama Kanuo. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada hubungan antara kedua orang ini.
Kota suci menjaga pasukannya tetap siap tetapi tidak melakukan pergerakan sampai sekarang, tetapi juga tidak mengunci kota dengan arai besarnya. Hal ini sendiri menunjukkan banyak masalah. Sepertinya Zhuge Qingxuan kemungkinan besar berkolusi dengan ras iblis. Tapi Ye Yuan tidak tahu kenapa Pak Tua Han muncul di sini. Mungkinkah dia juga punya hubungan dengan ras iblis? Mengingat genesis yang terjadi di Taman Obat Abadi saat itu, Ye Yuan merasa hal itu memang mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Kanwo ini benar-benar memainkan permainan catur besar-besaran. Dalam sekejap, 1 jam berlalu. Menurut kekuatan kaki selusin orang itu, mereka seharusnya sudah lama kembali. Tapi tidak ada kabar dari siapapun. Pada saat ini, Zhuge Qingxuan berdiri sekali lagi dan secara acak memilih lebih dari 10 orang lagi. Beberapa dari kalian, naik gunung. Suara Zhuge Qingxuan tidak membawa emosi sedikit pun. Sejak hampir mati di bawah tangan Ye Yuan terakhir kali, udara busuk dan firasat buruk di tubuh Zhuge Qingxuan menjadi semakin berat. Kehidupan orang-orang ini, dia tidak ambil hati sama sekali. Ekspresi putus asa muncul di selusin wajah orang-orang itu. Mereka tahu bahwa kepergian ini kemungkinannya kecil untuk keluar hidup-hidup. Dan di antara orang-orang ini, semoga beruntung, ada 4 kelompok Ye Yuan palsu. Yang mulia, aku mohon, selamatkan yang rendahan ini. Saya tahu bahwa, di tempat ini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Kata Ye Yuan palsu. Ye Yuan sedikit terkejut, orang ini sebenarnya masih berani datang dan mencarinya. Itulah Raja Ilahi yang penstabil surga. Aku tidak bisa membantumu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ye Yuan palsu mengertakkan gigi dan menyampaikan kepada Ye Yuan, Yang mulia, saya tahu bahwa meniru Anda, itu salah saya. Aku tidak memohon padamu untuk menyelamatkanku, aku hanya memohon padamu untuk menyelamatkan ketiga saudaraku. Jika Anda tidak setuju, saya akan memberitahu Raja Surgawi penstabil surga identitas Anda yang sebenarnya. Ye Yuan sedikit memperlihatkan ekspresi aneh. Orang ini sebenarnya bisa menebak identitasnya. Namun, dia langsung tertawa. Orang ini malah mengancamnya. Huhuhu, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tapi kamu harus masuk. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan palsu menganggukkan kepalanya dan berkata, yakinlah, Yang mulia. Selama kamu bersedia menyelamatkan mereka, Ye Seng bersedia mati. Ye Yuan menatapnya dalam-dalam. Baru sekarang dia tahu bahwa nama aslinya bernama Ye Seng. Aku akan memberimu 3 napas waktu. Tetap jangan bergerak, tanggung sendiri konsekuensinya. Suara dingin Zhuge Qingxuan secara kebetulan terdengar pada saat ini. Ye Yuan tiba-tiba bangkit dan berkata kepada Zhuge Qingxuan sambil menangkupkan tangan, Yang mulia, kami berempat bersaudara bersedia menggantikan mereka bertiga untuk naik gunung dan mencari jalan. Sambil berbicara, Ye Yuan menunjuk ketiga saudara kandung Ye Seng. Tindakan Ye Yuan ini membuat Zhuge Qingxuan sangat terkejut. Mendaki gunung ini jelas merupakan jalan buntu. Sebenarnya masih ada yang berinisiatif menjadi sukarelawan. Ketika Ye Seng mendengar kata-kata Ye Yuan, hatinya langsung sangat gembira. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dengan adanya Ye Yuan, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Zhuge Qingxuan menilai Ye Yuan, merasa bahwa anak ini agak aneh. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat penyamaran Ye Yuan. Seni penyamarannya adalah teknik pelengkap dalam seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam. Ini bisa membuat orang berubah ke penampilan berbeda dengan mengubah otot seluruh tubuh. Dia memberikan metode kultivasi ini kepada cahaya putih pada mereka bertiga. Mereka bertiga terlihat mirip saat ini, seperti saudara kandung. Selain pil penyegel esensi milik Ye Yuan, meskipun dia adalah Raja Ilahi penstabil surga, dia juga tidak bisa melihat tembus pekamuk. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan juga tidak bisa melihat kekurangan apapun. Langsung saja, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, ayo, ayo. Ye Yuan baru saja hendak bergerak ketika Pak Tua Han tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, anak muda, naik gunung di sini memiliki 9 peluang untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup. Mengapa kamu berinisiatif untuk mendaki gunung? Selesai berbicara, tatapan Pak Tua Han menatap Ye Yuan dengan panas, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Tapi Ye Yuan tidak takut sedikit pun. Sambil membungkukkan badannya dan memberi salam, dia berkata, Raja Ilahi penstabil surga sepenuhnya layak menjadi orang nomor 1 di alam ilahi.
Yang rendahan ini selalu sangat dikagumi. Mampu mengabdi pada Raja Ilahi Penstabil Surga adalah suatu kehormatan bagi orang rendahan ini. Terlebih lagi, orang rendahan ini tidak memiliki kelebihan lain selain tubuh yang kuat. Jika berbicara tentang kemungkinan bertahan hidup, orang rendahan ini masih memiliki sedikit jaminan. Mengabaikan orang lain, Suge Kingxuan sangat bodoh dalam hal ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajahnya yang seperti gunung es benar-benar menambah rasa puas diri. Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Naik gunung. Suge Kingxuan berkata dengan tidak sabar. Ye Seng mengucapkan selamat tinggal pada saudara-saudaranya dan menyuruh mereka tidak masuk jauh ke dalam, dan menunggunya di luar. Kemudian, dia naik gunung bersama 4 orang rombongan Ye Yuan. Ketika beberapa siluet menghilang, Ye Seng membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Yuan dan berkata, "Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena telah mengambil tindakan dan menyelamatkan." Orang rendahan ini pasti akan membalasnya dengan kematian, bahkan dengan senang hati menghantamkan otakku ke tanah. Juga, orang rendahan ini telah menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia, mohon hukum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kaulah yang menyelamatkan mereka, bukan aku." Ye Seng tidak bisa menahan diri untuk membeku ketika mendengar itu dan berkata, "Maksud Yang Mulia adalah, meskipun kamu melakukan perbuatan tidak bermoral, membuat orang lain meremehkanmu, perasaanmu terhadap saudara laki-laki dan perempuanmu tidaklah palsu. Jika kamu mengancamku untuk hanya menyelamatkan kamu saja, bahkan mempertaruhkan pertarungan hebat dengan Suge Kingxuan, aku tidak akan menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, masih belum diketahui siapa yang akan mati di tangan siapa jika aku bertarung dengannya." Kata-kata Ye Yuan memancarkan keyakinan yang kuat. Niat pedangnya menerobos, formula pedang pemusnahan jahat juga sudah menembus ke tingkat kedua, dan mampu melepaskan 50% kekuatan pedang ilahi pemusnahan jahat. Jika dia benar-benar bertarung dengan Suge Kingxuan lagi, Ye Yuan pasti tidak takut padanya. Hanya saja Pak Tuahan menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam, membuatnya agak khawatir. Sebelum memasuki pegunungan God's Fall, dia tidak mau memperumit masalah, itu saja. Ye Seng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa alasan Ye Yuan setuju sebenarnya adalah ini. Tidak peduli apa, nyawa Ye Seng adalah milik tuanku. Ye Seng membungkuk dalam-dalam lagi. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu identitasku?" "Sebenarnya, aku penggemar tuanku." Sejak melihat kekuatan Yang Mulia di klan naga, orang rendahan ini sangat yakin dengan Yang Mulia, kata Ye Seng. Ternyata, ketika Menara Rahasia Surga menerbitkan 10 Raja Agung Ilahi, Ye Seng juga salah satu penantangnya. Tentu saja, setelah ia sampai ke klan naga, ia menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan hal yang lebih tinggi dari kemampuannya. Namun ketika dia menyaksikan kekuatan Ye Yuan, dia sepenuhnya menjadi pendukung setia Ye Yuan. Untuk ini, dia menghabiskan banyak uang dan membeli banyak data tentang Ye Yuan dari Menara Rahasia Surga, dan memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Dia tahu bahwa bukan hanya pemahaman konsep Ye Yuan yang sangat tinggi, aspek kehalusan tubuhnya juga tidak kalah dengan alam energi esensi. Selain Yue Mengli di sisi Ye Yuan, ada seorang gadis kecil yang kekuatannya tidak lemah. Gadis kecil ini tidak banyak muncul di sisi Ye Yuan, tapi Ye Yuan sepertinya menganggapnya sangat penting. Secara keseluruhan, pemuda asing di depan matanya ini, setidaknya ada 50-60% kepastian bahwa itu adalah Ye Yuan. Tentu saja, dia juga tidak berani memastikan sepenuhnya. Tapi saat ini, dalam situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Hasilnya, dia berhasil. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Seng berkata dengan agak ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang yang ikut bersama mereka. Tapi dari Ye Yuan, mereka berlima, masih ada sekitar 10. Mereka melihat sikap Ye Seng dan juga menebak bahwa Ye Yuan adalah sosok hebat yang luar biasa, semuanya menunjukkan ekspresi penuh harapan. Mau bagaimana lagi? Tentu saja naik gunung untuk melihatnya. Suge Kingxuan berkata bahwa tempat ini disebut Bukit Jiwa Hancur. Sepertinya tempat ini benar-benar sesuai dengan namanya. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Tapi bagi Ye Yuan saat ini, hal-hal di alam ilahi yang bisa membuatnya waspada sebenarnya tidak banyak. Sekelompok orang mengikuti jalan pegunungan yang curam dan mendaki, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, justru ketenangan inilah yang membuat semua orang merinding. Yang Mulia, mengapa saya merasa salah? Ye Seng menelan ludahnya dan berkata,
Tentu saja tidak. Jika benar, Suge Kingxuan juga tidak akan membiarkan kita naik, kata Ye Yuan tanpa peduli. Ketenangan Ye Yuan juga mempengaruhi semua orang, membuat hati mereka tenang. Bepergian tidak lama, kain putih padat tiba-tiba muncul di depan. Melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah pita panggilan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di jalur pegunungan yang terjal itu, lebih dari selusin sosok roboh di tanah, tidak ada suara. Itu mereka. Itu adalah sekelompok orang yang naik sebelumnya. Seseorang tiba-tiba berteriak. Tempat ini terlalu menakutkan. Sebaiknya kita kembali dulu. Wajah orang lain menjadi pucat saat dia menyarankan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan dingin, ini sudah terlambat. Melihat ekspresi bingung orang itu, Ye Yuan menambahkan, kamu berbalik dan lihat. Orang itu menoleh dan melihat, wajahnya menjadi semakin pucat. Apa yang terjadi? Jalan ketika mereka datang sebenarnya menghilang sama sekali. Di kedua sisi jalan terdapat kerumunan pita panggilan jiwa yang juga padat. Bagaimana masih ada tanda-tanda tampilan jalan pegunungan? Tanpa sadar, mereka benar-benar jatuh ke dalam pengepungan pita panggilan jiwa. Sepertinya kita jatuh ke dalam ruang yang tumpang tindih. Tanpa sadar, kita menerobos ke tempat yang luar biasa. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa tempat ini bukanlah dunia ilusi, tapi ruang nyata. Jika itu adalah dunia ilusi, Ye Yuan pasti sudah melihatnya sekilas dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Sebenarnya, Ye Yuan sendiri juga sangat terkejut. Dia terjebak dalam ruang ini dan sebenarnya sama sekali tidak mengerti. Terlebih lagi, sepertinya ruangan ini mudah untuk dimasuki, namun keinginan untuk keluar mungkin tidak mudah. Yang mulia, apa yang harus dilakukan di sini? Tanya pusat kekuatan Raja Ilahi lainnya dan bahkan tergagap ketika berbicara. Beberapa orang di depan tidak memiliki gerakan apapun. Kemungkinan besar, mereka mengalami kecelakaan. Ketika mereka melihat situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lagi pula, selusin orang yang masuk sebelumnya, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Sepertinya ruang ini mudah untuk dimasuki, sulit untuk ditinggalkan. Karena tidak ada cara untuk berbalik, maka yang ada hanyalah bergerak maju, kata Ye Yuan dengan dingin. Tapi mereka, Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu punya metode lain, Tuan muda ini tentu saja tidak akan menghentikanmu juga. Satu kalimat membuatnya layu. Tempat ini jelas sangat aneh. Ye Yuan sudah menjadi satu-satunya andalan mereka. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak mempedulikannya dan perlahan berjalan ke arah kelompok orang sebelumnya. Orang lain tidak punya pilihan dan hanya bisa mengikuti. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menjentikkannya. Lebih dari selusin helai benang tipis yang terbuat dari energi esensi terbang menuju selusin orang itu. Ketika semua orang melihat pengkamugan ini, tatapan mereka semua berubah menjadi intens, dikejutkan oleh kendali energi esensi Ye Yuan yang sangat indah. Tidak ada kekurangan pusat kekuatan Raja Ilahi di antara mereka. Tapi tidak ada yang bisa mencapai level Ye Yuan. Setelah beberapa napas, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua mati. Tubuh mereka sama sekali tidak terluka, tapi itu sudah menjadi cangkang kosong. Jiwa ilahi mereka semuanya diambil oleh seseorang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini, sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah menjadi ketakutan. Tempat ini memang menyeramkan. Yang mulia, saya ingat kelompok pertama ada 17 orang yang pergi. Tapi hanya ada 15 orang di sini. Sepertinya ada 2 yang hilang, kata Ye Seng. Ye Seng mengetahui latar belakang Ye Yuan dan tidak bingung seperti yang lain. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kedua orang itu adalah yang terkuat di kelompok orang pertama. Jika tidak terjadi kecelakaan, kita seharusnya bisa melihat zombie mereka di depan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi yang aneh bertiup, menggerakkan pita pemanggil jiwa itu. Segera, suara isak tangis terdengar di mana-mana. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tutup keenam indramu, jangan dengarkan suara ini. Ekspresi semua orang berubah ketakutan, dan mereka buru-buru menutup keenam indera mereka dengan erat, tidak berani mendengarkan suara tangisan hantu ini. Suara isakan hantu ini memiliki efek menyerap jiwa. Ye Yuan langsung mendeteksinya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mengeluarkan suara untuk memperingatkan. Dia sendiri tidak peduli sedikit pun. Di dunia ini, mungkin sangat sulit menemukan sesuatu yang mampu menyerap jiwa dewanya. Pergi.
Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekelompok orang terus berjalan ke depan. Namun, seiring dengan semakin dalam, suara isakan hantu yang ganas itu menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu malah menjadi tangisan yang dahsyat. Jeritan itu sangat memekakkan telinga. Pita pemanggil jiwa yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya ungu samar, mengubah seluruh bentangan ruang menjadi lebih aneh. Tolong! Pusat kekuatan Raja Ilahi sepertinya mencekik tenggorokannya dan berteriak dengan keras. Alis Ye Yuan berkerut dan menyadari bahwa meskipun orang-orang ini menutup keenam indera mereka dengan erat, jiwa ilahi mereka secara bertahap masih terseret keluar dari tubuh. Meski dia berjuang mati-matian, tetap saja sia-sia. Bukan hanya dia, yang lainnya juga sama. Selain Yue Mengli, bahkan cahaya putih dan Lu Er sebenarnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Yue Mengli adalah seorang fisik jiwa pertempuran bawaan. Setengah dari jiwa ilahinya telah lama menyatu menjadi satu kesatuan. Vitalitasnya sangat kuat sejak awal. Cara seperti itu sebenarnya tidak tergoyahkan. Hanya saja Lu Er tidak dapat bertahan lagi. Ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Jelas sekali, dia sudah tidak tahan lagi. Tuan muda, Lu Er berkata dengan lemah. Bab 1226. Lin, Ye Yuan membentuk segel tangan, suaranya seperti bel yang besar. Pada saat yang sama, vitalitas Ye Yuan yang kuat melonjak ke langit dan dia dengan kuat memadamkan suara ratapan hantu itu. Dengan keluarnya karakter, Lin dari mulutnya, aura agung langsung menyebar. Suara-suara ratapan itu sepertinya telah melihat kutukan mereka dan segera tidak berani mendekati Ye Yuan dan yang lainnya lagi. Jiwa ilahi yang awalnya diseret keluar juga segera kembali ke tubuh mereka. Meski begitu, masing-masing dari mereka pucat pasi, seolah-olah menderita penyakit serius. Namun, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka sudah menjadi seperti kelompok orang pertama saat ini, menjadi zombie tanpa jiwa ilahi. Kulit Lu Er juga sangat buruk. Ye Yuan bertanya dengan cemas, Lu Er, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Muda. Lu Er menggelengkan kepalanya. Tapi wajah Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata, jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar menganggap Tuan Muda ini sebagai kucing yang sakit-sakitan? Hantu-hantu ini begitu sombong hingga benar-benar menyakiti Lu Er. Itu membuat Ye Yuan menjadi sangat marah. Firi, bakar semua benda sialan ini untukku. Tuan muda ini ingin melihat hantu atau monster macam apa yang ada, bermain trik di sini. Ye Yuan berkata sambil berteriak dingin. Mendengar nada dingin Ye Yuan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Pita pemanggil jiwa ini sangat aneh. Sudah lumayan bagi mereka untuk bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Tapi tuan ini sebenarnya ingin membakar semuanya. Sosok Firi muncul, tangannya meremas segel. Seketika, gelombang kekuatan api yang mengerikan menyebar. Semua orang segera merasa seluruh tubuh mereka akan terbakar. Mereka buru-buru memutar energi esensi untuk melawan. Namun di bawah gelombang panas yang mengerikan ini, mereka benar-benar merasa hangus. Terlalu menakutkan. Kekuatan api ini terlalu kuat. Surga terbakar 9 matahari dari Raja Ilahi Bulu Roh dikenal sebagai teknik bela diri atribut api nomor 1 di alam ilahi. Menurutku, kekuatan api ini tidak kalah sedikit pun. Siapa sebenarnya tuan ini? Kekuatan ini juga agak terlalu mengerikan. Saat itu, satu gerakan Raja Ilahi Bulu Roh, surga terbakar 9 matahari, membantai ratusan pembangkit tenaga Raja Ilahi, menimbulkan sensasi selama beberapa waktu. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga Raja Ilahi di antara lusinan orang ini. Mereka mempertanyakan diri mereka sendiri jika gerakan Firi dilancarkan terhadap mereka hanya akan mendapat satu tembakan kehancuran. Namun, meski lebih banyak orang yang datang, tetap saja sama. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi tentang identitas Ye Yuan satu demi satu. Sebelumnya mendengar Ye Yuan berkata bahwa dia tidak takut pada Raja Ilahi Penstabil Surga, hati mereka masih sedikit meremehkan. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Ilahi Bulu Roh, mengapa dia harus takut pada Raja Ilahi Penstabil Surga? Api pucat itu langsung menyulut pita panggilan jiwa dalam radius 10.000 kaki. Ratapan hantu yang melengking terdengar. Mereka seolah-olah dilemparkan ke dalam panci minyak, jeritan menyedihkan terus terdengar tanpa henti.
Setelah 10 napas, Firi menarik api suci cendana pembersih. Awalnya, dalam radius 10.000 kaki ini dipenuhi rumput liar, pita panggilan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam jumlah besar. Tapi sekarang, itu menjadi hamparan hutan belantara. Kekuatan api suci cendana pembersih saat ini memang tidak kalah dengan Raja Bulu Roh Ilahi. Tingkat kekuatan api ini secara langsung menyempurnakan pita pemanggil jiwa itu menjadi ketiadaan. Namun ekspresi Ye Yuan berubah. Di hutan belantara seluas 10.000 kaki persegi ini, sebenarnya masih ada beberapa tiang pita pemanggil jiwa yang belum dimurnikan. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa masih ada 9 pita pemanggil jiwa ini jelas berbeda dari yang lain. 9 tiang pita pemanggil jiwa dimasukkan ke dalam kuburan tandus yang terpencil, tampak sepi dan aneh, memberikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan kepada orang-orang. Di hutan belantara, bahkan ada makam besar. Ada sepotong monumen batu di depan makam, di atasnya tertulis 5 kata besar berwarna darah, makam sekte pemurnian jiwa. Sepertinya keanehan bukit jiwa hancur ini adalah karena makam ini muncul. Sekte pemurnian jiwa, ini mungkin adalah sekte era kunomor selain itu, ini adalah sekte Dao Ilahi. Kata Ye Yuan. Makam ini akan ditumpangkan pada ruang ini di punggung bukit jiwa hancur. Oleh karena itu, saat seniman bela diri muncul, jiwa mereka tersedot oleh pita pemanggil jiwa itu. Adapun sekte pemurnian jiwa ini, Ye Yuan belum pernah mendengarnya sebelumnya. 10:1, itu adalah sekte era kunomor. Sekte era kuno, kurang lebih akan ada beberapa penyebutan dalam beberapa materi alam ilahi saat ini. Era kuno terlalu jauh dari masa sekarang. Bahkan sekte surga 1, sekte besar semacam ini, tidak ada yang mengingatnya, apalagi beberapa sekte Dao Ilahi yang sedikit lebih kecil. 9 tiang pita panggilan jiwa ini mampu menahan keganasan Firi. Itu jelas bukan barang biasa. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan bahwa apa yang disebut sekte pemurnian jiwa ini pasti adalah sekte Dao Ilahi. Hahaha. Tiba-tiba, suara gila terdengar. Semua orang terkejut di dalam hati mereka. Melihat ke atas, mereka melihat bahwa tangan pusat kekuatan Raja Ilahi sebenarnya sedang memegang salah satu dari 9 tiang pita pemanggil jiwa. Wei Cheng, apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan. Ekspresi seniman bela diri lain yang bersahabat dengan Wei Cheng mau tidak mau berubah drastis ketika dia melihat situasinya dan meneriaki Wei Cheng. Tapi bagaimana Wei Cheng saat ini masih bisa mendengarnya saat ini? Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, mulai hari ini, kursi ini adalah penerus sekte pemurnian jiwa kuno. Saya ingin dunia ini mematuhi saya. Kedua mata Wei Cheng merah padam, ekspresinya gila, tampak sangat menyeramkan. Wei Cheng, cepat bangun. Cepat dan letakkan pita pemanggil jiwa itu. Li Yao berteriak lagi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, dia sudah dikendalikan oleh pita pemanggil jiwa itu. Tidak peduli bagaimana kamu berteriak, itu juga tidak berguna. Ekspresi Li Yao menjadi pucat pasi, dan dia bergumam, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Tidak baik, rebut pita pemanggil jiwa itu terlebih dahulu, lalu bicara. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa membunuh. Kata Ye Yuan. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Wei Cheng sudah benar-benar gila, membawa pita pemanggil jiwa dan menyerbu, auranya mengepul ke langit. Cahaya putih, pergilah dan tangani dia dulu. Aku akan membacakan mantra untuk melindungi mereka. Kalau tidak, akan buruk jika seseorang terpikat oleh pita pemanggil jiwa itu lagi, kata Ye Yuan. Cahaya putih tidak mengatakan sepatah kata pun dan melangkah maju, melawan Wei Cheng. Kekuatan cahaya putih saat ini sudah tidak kalah dengan 10 Raja Ilahi Agung. Tapi beradu pukulan dengan Wei Cheng, dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Untuk beberapa waktu, kedua orang itu terlibat pertikaian. Ketika semua orang melihat pemkamugan ini, wajah mereka berubah drastis. Pembangkit tenaga Raja Ilahi yang sederhana memperoleh pita pemanggil jiwa, kekuatannya benar-benar menjadi sangat kuat. Ketika Ye Yuan melihat pemkamugan ini, alisnya juga sedikit berkerut, diam-diam berpikir bahwa sekte pemurnian jiwa kuno ini memang sangat jahat. Namun, tangannya tidak melambat, mengeluarkan kayu roh magnet asal. Energi murni Ye Yuan melonjak. Segera, suara guntur terdengar, sambaran petir keluar. Ye Yuan merapal kayu roh magnet asal di tangannya dan menarik lingkaran besar di sekeliling semua orang. Selesai, Ye Yuan dengan ringan meneriakkan karakter Lin. Setelah itu, dia langsung memasukkan kayu roh magnet asal ke dalam tanah.
Segera, perisai petir besar melindungi semua orang di tengah. Di atas perisai, samar-samar terlihat gelombang kekuatan hukum. Kekuatan karakter, Lin sebenarnya memadat dan tidak hilang. Baiklah, tidak peduli apa yang terjadi di luar, semua orang tidak boleh keluar dari radius perisai ini. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yuan berkata kepada semua orang dengan dingin. Sudah lama sekali, dan mereka masih belum kembali. Mereka tidak akan sepenuhnya musnahkan. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya tidak kembali, Suge Kingxuan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Pak Tuahan berkata, punggung bukit jiwa hancur ini sangat mencurigakan. Di masa lalu, itu hanyalah punggung gunung yang tidak penting dan biasa saja. Sekarang, bahkan Anda dan saya sebenarnya tidak dapat terbang. Pasti ada hal-hal mengenai dao ilahi yang terjadi. Kambing hitam ini sungguh tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa kembali. Suge Kingxuan berkata dengan tidak senang. Pak Tuahan meliriknya dan berkata, apakah kamu merasa anak itu tadi agak aneh? Namun Suge Kingxuan tidak merasa ada yang salah. Dia sombong dalam hatinya dan angkuh dalam sikapnya. Dia belum pernah menempatkan semut di pekamugannya. Bahkan 10 Raja Ilahi Agung, mereka yang bisa memasuki pekamugan misteriusnya juga hanya 1 atau 2 orang. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia membenci Ye Yuan yang sangat menyinggung perasaannya saat itu. Dalam pekamugannya, mustahil bahkan bagi pusat kekuatan di batas yang sama untuk menyamarkan apapun di depannya juga. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sudah lama berlalu dari balik kelopak matanya. Sekelompok semut, apa yang mencurigakan? Kata Suge Kingxuan. Sebenarnya, Pak Tuahan juga tidak mengetahui apapun. Kalau tidak, dia juga tidak akan membiarkan Ye Yuan naik. Hanya saja pemikirannya jauh lebih berpengalaman daripada Suge Kingxuan, dan dia terus merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia berpikir lebih jauh. Secara logika, kita dihentikan di punggung bukit jiwa patah ini. Ye Yuan tidak mungkin bisa terbang juga. Jika dia belum memasuki bukit jiwa hancur, berarti dia belum tiba. Hanya saja kalau dilihat dari waktunya, meski dia lebih lambat, dia seharusnya sudah tiba juga. Pak Tuahan menyuarakan keraguannya. Suge Kingxuan hanya memiliki karakter yang sombong. Bukan berarti dia bodoh. Saat Pak Tuahan berkata begitu, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia berkata sambil mengerutkan kening, maksudmu, bocah itu adalah Ye Yuan? Itu tidak mungkin. Suge Kingxuan secara alami tidak akan mengakui bahwa dia memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, dan juga tidak mau mengakuinya. Bocah itu, dia melihatnya dengan sekali pekamuk. Bagaimana mungkin dia adalah Ye Yuan? Pak Tuahan tersenyum pahit dan berkata, saya hanya merasa ada kemungkinan ini. Bocah ini sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Ekspresi Suge Kingxuan berkedip-kedip tanpa henti. Kata-kata Pak Tuahan membuatnya sangat kesal. Dia merasa sepertinya dia benar-benar dibodohi oleh Ye Yuan lagi. Udara tertekan memenuhi dadanya, membuatnya merasa seperti akan meledak. Sepertinya sekelompok orang tak berguna ini tidak bisa diandalkan. Kita akan masuk sendiri, kata Suge Kingxuan. Tapi Pak Tuahan tersenyum jahat dan berkata, siapa bilang mereka tidak bisa diandalkan? Begitu banyak orang, menjadi umpan juga bagus. Pak Tuahan tidak menyembunyikan suaranya. Wajah semua orang berubah karenanya. Suge Kingxuan juga terkekeh saat mendengarnya dan berkata dengan suara yang jelas, kalian semua mati, atau naik gunung. Di udara, cahaya putih dan Wei Cheng kembali bentrok keras. Hasilnya, Wei Cheng benar-benar mengirim cahaya putih terbang kali ini. Orang ini jelas dirasuki oleh Dewa Perang. Sebenarnya ada perasaan semakin kuat saat mereka bertarung. Wei Cheng sama sekali tidak memberi cahaya putih waktu untuk mengatur napasnya, langsung menerkam, ingin langsung membunuh cahaya putih. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan memotong tepat di antara kedua orang itu. Raungan naga terdengar, langsung meledakkan Wei Cheng sejauh 10.000 kaki. Kakak, orang ini sangat aneh. Jelas hanya ada satu orang, mengapa saya merasa ada banyak ahli yang mengepung saya? Cahaya putih berkata dengan terkejut. Itu adalah pita pemanggil jiwa yang menyebabkan kerusakan. Jika dugaanku benar, di dalam pita pemanggil jiwa itu kemungkinan besar terdapat hantu yang sangat kuat. Kamu turun dan istirahat sebentar, serahkan padaku, kata Ye Yuan. Hati-hati, kakak, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Santai, dikirim terbang oleh Ye Yuan dengan telapak tangan,
Wei Cheng sebenarnya tidak muncul untuk sementara waktu, tampaknya sangat waspada terhadap Ye Yuan. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa dunia ini harus mematuhimu? Kenapa kamu takut? Ye Yuan mengamuk Wei Cheng dan berkata sambil tersenyum tipis. Wei Cheng membuka mulutnya dan berkata, "Nak, jangan sombong. Semut sepertimu, kursi ini bisa membantai puluhan juta orang dengan lambaian tangan saat itu." Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Membual yang tidak tahu malu. Karena kamu tidak berani datang, maka tuan muda ini akan datang." Wei Cheng juga tidak melihat Ye Yuan mengambil tindakan apapun. Sosoknya langsung menghilang. Ketika Wei Cheng melihat pemkamugan ini, pupil matanya mengerut tanpa sadar, dan dia berkata dengan ketakutan, "Teleportasi yang lebih hebat." Jelas dia terkejut dengan kemampuan Ye Yuan. Esensi, energi, dan roh Ye Yuan jelas belum sempurna, tapi alam hatinya sebenarnya sudah sempurna. Bahkan di era Dao Ilahi, tidak banyak juga yang memiliki bakat seperti itu. Namun, dia sudah tidak bisa berpikir terlalu banyak. Pedang Ye Yuan sudah sampai padanya. Wei Cheng mengacungkan pita pemanggil jiwa dan langsung melakukan pertukaran frontal dengan Ye Yuan. Namun, itu berbeda dengan cara dia mengalahkan cahaya putih sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar dipukul oleh Ye Yuan. Sosoknya langsung terlempar karena kekuatan pedang Ye Yuan. "Kamu, hukum Dao pedangmu sudah dipahami hingga surga lapisan pertama tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin?" Keheranan terlihat di wajah Wei Cheng saat dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia merasa dunia ini terlalu gila. Bagaimana mungkin seorang bocah alam Dao mendalam bisa memahami hukum Dao ilahi hingga surga lapis kedua? Apakah orang di depan matanya ini benar-benar seorang seniman bela diri alam Dao mendalam seperti semut dari 1 juta tahun yang lalu? Wei Cheng langsung bingung. "Hah? Hanya saja kamu tidak berhubungan dengan dunia luar." Dengan ekspresi meremehkan, Ye Yuan menerkam sekali lagi, bertarung bersama dengan Wei Cheng. Ye Yuan mengacungkan pedangnya sampai tidak bisa ditembus, niat pedang berkeliaran tanpa halangan. Pedang pembasmi jahat mengandung aura lurus yang agung. Itu adalah kutukan hal-hal jahat semacam ini. Wei Cheng didorong oleh Ye Yuan sampai dia terlatih-tatih dan bahkan tidak bisa membalas. "Sial, tunggu apa lagi?" Wei Cheng berteriak dengan tegas. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dia teriakkan, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ingin keluar dari ruang ini, orang ini adalah tokoh kuncinya. Di bawah, energi yin berfluktuasi. 8 tiang pita pemanggil jiwa lainnya akhirnya beraktivitas. Para seniman bela diri itu dengan jelas merasakan bahwa lingkungan di sekitarnya agak tidak beres, masing-masing memiliki wajah pucat pasi. Mereka tidak tahu apakah batasan yang Ye Yuan berikan berguna atau tidak. Semuanya, tidak perlu khawatir. Hal-hal jahat itu tidak bisa masuk. Yue Mengli berkata dengan dingin. Ketika selusin orang mendengar, hati mereka sedikit tenang. Namun emosi gugup masih menyelimuti udara. Energi yin semakin bertambah berat. Meski dipisahkan oleh sebuah batasan, mereka juga bisa merasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, batasan itu mengeluarkan suara. Untuk beberapa waktu, jeritan melengking terdengar di luar batasan, membuat bulu kuduk berdiri. Jelas sekali, batasan Ye Yuan mulai berpengaruh. Melihat adegan ini, ekspresi Wei Cheng berubah drastis. "Brengsek, wah, jangan mendorong orang terlalu jauh," bentak Wei Chen. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin, "Lelucon yang luar biasa. Karena kalian telah menyentuh Luer sebelumnya, kalian harus bersiap untuk dimusnahkan." Wei Cheng mengatupkan rahangnya dan berteriak, "Formasi jahat surgawi 9 yin." Gelombang energi jahat yin menyebar. 8 pita pemanggil jiwa lainnya benar-benar bangkit dari tanah dan menyerang ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. 9 pita pemanggil jiwa saling mendekat, kekuatannya sungguh luar biasa. Ekspresi Ye Yuan berubah. Domain pedang langsung terkondensasi menjadi radius 10 kaki. Pada saat yang sama, seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam berputar dengan kekuatan penuh, sementara pedang pembasmi jahat dilepaskan dengan kekuatan penuh. Kali ini, Wei Cheng akhirnya mengguncang sosok Ye Yuan hingga 100 kaki. Tapi dia menerima kekuatan mundur dan membawa 9 tiang pita pemanggil jiwa, dan membuat terowongan tepat ke dalam makam. Dengan pelarian ini, keinginan untuk menangkapnya lagi tidak akan mudah lagi. Bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan? Suara Dewa Naga diaktifkan secara terang-terangan. Sosok Wei Cheng awalnya sudah lebih dari setengahnya menyatu ke dalam makam. Tapi saat ini,
Itu mirip dengan mantra yang tidak bisa bergerak, membeku dengan paksa di sana. Bahkan Zhuge Qingxuan tidak bisa menahan suara Dewa Naga Ye Yuan, bagaimana mungkin Wei Cheng bisa menjadi tandingan Ye Yuan. Dia hanya bertahan kurang dari beberapa saat, dan kemudian Wei Cheng dikejutkan dengan paksa oleh Ye Yuan. Sangat kuat, teknik bela diri apa ini? Raungan tadi, aku merasa jiwa ilahiku akan meninggalkan tubuh. Aku belum pernah melihat jenis teknik bela diri gelombang suara yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu tadi auman naga kan? Mungkinkah ini adalah teknik bela diri ras naga? Ini, siapa sebenarnya tuan ini? Saya merasa kepala saya hampir tidak cukup untuk digunakan lagi. Para pembangkit tenaga Raja Ilahi ini biasanya adalah para tiran di suatu wilayah. Siapapun di antara mereka yang keluar bisa mendirikan sekte dan membentuk tanah suci peringkat 1. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka langsung merasa seperti petani kecil, tidak cukup untuk melihatnya. Hal ini memang benar, selalu ada orang yang lebih baik, dan surga di luar surga. Ye Yuan datang ke sisi Wei Cheng dan mendapati kedua matanya berputar ke belakang, dan sudah lama dibuat bingung oleh suara Dewa Naga. Untuk suara Dewa Naga bisa menjadi salah satu teknik bela diri tertinggi ras naga, hal itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Kerusakannya tidak hanya ditujukan pada tubuh fisik, bahkan jiwa ilahi pun juga mampu dikejutkan hingga hilang. Wei Cheng seperti anjing mati saat ini, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Teruslah berpura-pura mati, aku akan membuat jiwamu hancur. Suara dingin Ye Yuan terdengar. Sosok hantu menyeramkan perlahan melayang dari tubuh Wei Cheng, ingin diam-diam masuk ke dalam pita pemanggil jiwa. Sedangkan Wei Cheng sudah lebih mati daripada mati. Kamu bisa mencoba masuk. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini tidak dapat melakukan apapun terhadap pita pemanggil jiwa? Ye Yuan melanjutkan. Siluet hantu itu bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya ketika dia berkata, kamu bisa melihatku. Lelucon yang luar biasa. Jika saya tidak dapat melihatmu, mungkinkah tuan muda ini sedang berbicara dengan udara? Juga, beberapa dari kalian, jika kalian masih tidak mau keluar, tanggung sendiri konsekuensinya. Kata-kata Ye Yuan menunjukkan niat membunuh. Baru kemudian siluet hantu itu yakin bahwa Ye Yuan benar-benar bisa melihatnya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Beberapa di antaranya adalah benda yang tidak terlihat. Kecuali jika itu adalah pusat kekuatan alam dewa yang ada di sini, jika tidak, tidak ada yang bisa melihat mereka sama sekali. Siapa sangka pemuda ini ternyata bisa melihat. Siluet hantu itu tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tersambar petir ketika dia keluar. Sekte pemurnian jiwa tertidur selama 1 juta tahun. Beberapa dari mereka bersiap berpacu dengan waktu dan berusaha sekuat tenaga. Tanpa diduga, tidak lama setelah mereka muncul, mereka bertemu dengan orang yang begigurueh. Tidak peduli bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka semua ditahan dengan kuat oleh Ye Yuan dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa untuk melawan sama sekali. Di dalam beberapa pita pemanggil jiwa lainnya, beberapa sosok juga melayang. Ye Yuan melirik mereka dan akhirnya mendarat di hantu Wei Cheng itu lagi, dan berkata, sekarang, aku bertanya, jawablah. Selama saya mengetahui bahwa Anda berbohong, tuan muda ini akan membuatmu menyesal menjadi hantu. Ingat, kamu tidak punya kesempatan kedua. Niat membunuh dingin yang menusuk dari Ye Yuan membuat mereka bergidik sekali lagi. Wei Cheng, buru-buru berkata, Yang mulia, jangan ragu untuk bertanya. Gui Fu benar-benar tidak berani menyembunyikannya. Melihat bahwa dia benar-benar membuat kagum beberapa hantu ini, Ye Yuan juga sedikit tenang di hatinya. Penelitian Ye Yuan terhadap jiwa dewa sangat mendalam dan belum pernah dilihat sebelumnya dalam beberapa catatan. Beberapa kultivator jalur sesat akan menggunakan teknik khusus untuk memurnikan jiwa ilahi menjadi hantu jahat. Hantu-hantu jahat di bawah perintah seniman bela diri ini mampu membunuh musuh. Selain itu, potensi kekuatan mereka tidak terbatas. Yang kuat bahkan bisa mencapai alam dewa. Sekte pemurnian jiwa ini diberi nama, pemurnian jiwa. Kemungkinan besar itu adalah sekte jalur sesat yang terkenal di era kuno juga. Dia tahu bahwa beberapa hantu ini semuanya dimurnikan dengan metode yang sangat kuat. Ingin menghapusnya, yang ada hanya menggunakan suara Dewa Naga. Tapi suara Dewa Naga, dia sudah menggunakan 1 nafas waktu. Dia tidak bisa lagi menggunakannya dalam waktu singkat. Ye Yuan melirik Gui Fu dengan acuh tak acuh dan bertanya, tempat apa ini? Gui Fu berkata dengan hati-hati, membalas yang mulia, tempat ini adalah ruang pengembangan ilahi dari sekte pemurnian jiwa.
Saat itu, sekte pemurnian jiwa dikejar oleh surga absolut Daois sampai tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang ke bumi, dan hanya bisa melarikan diri ke pegunungan Godsfall. Tetapi ketika mereka melarikan diri ke sini, kekuatan mereka sudah habis. Pada saat itu, Master Sekte dari Sekte Pemurnian Jiwa, Li Gui, membuka ruang pengembangan ilahi ini dengan kemampuan ilahi yang luar biasa. Dia menghancurkan tubuh fisiknya dan meletakkan arai besar pemurnian jiwa abadi, berharap untuk meminjam energi yin jahat dari pegunungan Godsfall ini dan memurnikan dirinya menjadi hantu jahat yang abadi, dan kemudian mendominasi alam ilahi. Pada saat itu, bahkan surga absolut pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Ye Yuan tidak bisa menahan gemetar ketakutan saat mendengarnya, metode pusat kekuatan era kuno sungguh tak terbayangkan. Nama hantu jahat abadi, Ye Yuan juga pernah mendengarnya sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa dengan memurnikan menjadi hantu jahat yang abadi, seseorang bisa menjadi abadi dan tidak dapat binasa. Bahkan pusat kekuatan alam dewa pun kesulitan untuk menghancurkannya. Tak disangka ternyata ada seseorang yang menyusun rencana besar berumur jutaan tahun, untuk memurnikan dirinya menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu. Maksudmu Li Gui ada di dalam makam ini? Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Meskipun Dao Surgawi telah hilang saat ini, bahkan jika Li Gui benar-benar menyempurnakan dirinya menjadi hantu jahat yang abadi, mustahil juga mencapai ketinggian 1 juta tahun. Namun hantu jahat abadi ini sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan dia yang sekarang kemungkinan besar juga tidak cocok. Gui Fu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya." Ye Yuan meliriknya dan bertanya lagi, "Ada berapa dari kalian? Keberadaan seperti apa kalian?" Ekspresi Gui Fu jelek dan berkata, "Beberapa dari kita bukanlah apa-apa, kita adalah roh artefak bendera jiwa segudang ini." Bendera jiwa segudang adalah artefak ilahi yang mendalam. Bisa terbagi menjadi 9 dan bisa juga digabungkan menjadi 1. Hanya saja, kekuatan kita belum pulih ke kondisi puncak, jadi. Gui Fu diam-diam mengintip ke arah Ye Yuan tetapi tidak berani melanjutkan ucapannya. Jelas sekali, kalah dari Ye Yuan, hati Gui Fu masih belum yakin. Jika dia bisa pulih ke kondisi puncaknya, dia pasti tidak akan takut pada Ye Yuan. Dari langit jauh di sana, Ye Yuan tahu bahwa artefak ilahi juga diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan. Artefak dewa dikategorikan menjadi artefak dewa roh, artefak dewa mendalam, artefak dewa surgawi, yang masing-masing sesuai dengan gua mendalam, sekilas surga, dan dewa asal, 3 alam dewa agung. Karena bendera jiwa segudang adalah artefak ilahi yang mendalam, nilainya sudah tidak rendah. Ye Yuan tertawa dingin dan mengeluarkan pedang pembasmi jahat lagi sambil berkata, "Karena sekte pemurnian jiwa dikejar oleh senior surga absolut, apakah kalian mengenali pedang ini?" Tatapan Gui Fu dan para hantu jahat berubah menjadi tajam. Baru sekarang mereka mengukur pedang di tangan Ye Yuan dengan hati-hati. Pertama, mereka baru sadar belum lama ini, banyak kenangan yang sudah lama tertutup debu dan belum pulih sepenuhnya. Kedua, mereka terus-menerus berada dalam panasnya pertempuran. Mereka tidak punya waktu untuk mengukur pedang di tangan Ye Yuan dan hanya merasa pedang itu terlihat familiar. Melihatnya sekarang, mereka tanpa sadar bergidik ketakutan. Pedang ilahi pemusnahan jahat. Ini adalah pedang ilahi pemusnah jahat. Kamu adalah penerus surga absolut. Gui Fu seperti tikus yang melihat kucing, langsung berteriak nyaring. Hantu-hantu jahat lainnya juga sangat khawatir. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Jelas sekali, kekuatan pencegahan surga absolut terhadap mereka terlalu kuat. Ye Yuan mengamuk Gui Fu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sekarang, Tuan muda ini memberimu 2 pilihan, satu adalah mengakuiku sebagai tuanmu, yang lainnya adalah, berubah menjadi debu." Sebelumnya ketika dia bertukar pukulan dengan Gui Fu, Ye Yuan diam-diam merasa khawatir. Dengan ketajaman pedang pembasmi jahat, pedangnya sebenarnya tidak bisa memotong pita pemanggil jiwa. Ini jelas tidak masuk akal. Bahkan Ye Yuan tidak mengira bahwa bendera jiwa segudang ini sebenarnya adalah artefak dewa yang sangat besar. Kita harus tahu bahwa pedang pembasmi jahat juga hanyalah artefak ilahi yang mendalam. Hanya saja itu adalah eksistensi dengan tingkat yang sangat tinggi, bahkan di antara artefak ilahi yang mendalam. Dipasangkan dengan kekuatan surga absolut yang menguasai seluruh kehidupan, itulah mengapa hal itu tampak luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa beberapa tiang pita jelek ini sebenarnya adalah artefak dewa yang mendalam. Ye Yuan memegang artefak surgawi di tangannya. Itu adalah token naga suci. Hanya saja sampai saat ini,
Ye Yuan belum mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, dia menggunakannya lebih sedikit sekarang. Meskipun bendera jiwa segudang ini agak luar biasa, itu sama sekali tidak memiliki gelombang getaran seperti artefak ilahi, sehingga Ye Yuan tidak merasakannya. Sepertinya bendera jiwa segudang ini memang memiliki beberapa kemampuan, hingga benar-benar dapat dibagi menjadi 9. Lebih jauh lagi, kekuatan bendera jiwa segudang jelas terkait dengan kondisi hantu jahat tersebut. Jika hantu jahat ini mampu memulihkan kekuatannya, kekuatan bendera jiwa segudang seharusnya cukup besar. Mendengar Guifu berkata begitu, Ye Yuan terpikir untuk menundukkan makhluk hantu ini. Kalau orang lain, lupakan menundukkan makhluk hantu ini, tidak ditundukkan oleh makhluk hantu ini sudah cukup bagus. Tapi Ye Yuan memiliki mutiara penekan jiwa, hantu-hantu ini tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki kebencian terhadap hal-hal jahat semacam ini. Karena artefak ilahi yang mendalam ini sudah menjadi fakta yang pasti, menghancurkannya akan sangat disayangkan. Selama seseorang menggunakannya secara positif, hal itu bisa menyelamatkan banyak orang. Selain itu, Ye Yuan menundukkan hantu-hantu jahat ini masih memiliki pertimbangan lain. 9 hantu jahat saling bertukar pekamuk, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi enggan. Bahkan pada 1 juta tahun yang lalu, mereka tidak menempatkan pusat kekuatan alam dewa dalam pekamugan mereka. Tapi sekarang, mereka belum mengambil langkah pertama dan ditundukkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mereka bisa menerima kondisi semacam itu? Sepertinya kalian semua baru saja bangun dan sangat kacau. Di alam ilahi saat ini, bagaimana seseorang masih bisa menguatkan dao mereka dan menjadi dewa? Tidak peduli berapa banyak jiwa dewa yang kalian telan, kalian juga tidak akan dapat pulih ke puncaknya lagi. Ye Yuan menemukan bahwa hantu-hantu ini tampaknya memiliki reaksi yang cukup lambat. Hingga saat ini, mereka masih belum mendeteksi perubahan dao surgawi. Kata-katanya membuat hantu jahat itu ketakutan. Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Guifu berkata dengan heran. Ye Yuan dengan singkat menceritakan perubahan dao surgawi dan melanjutkan, bahkan jika kalian semua memulihkan kekuatanmu, kalian selamanya tidak akan menjadi tandingan tuan muda ini. Sekarang, apakah kamu sudah menyerah? Pada akhirnya, kata-kata Ye Yuan benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis Guifu. Yang mulia, Guifu bersedia mengakui Anda sebagai tuan. Guifu berkata dengan sangat enggan. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan menyerah. Bahkan jika Raja Ilahi Penstabil Surga ada di sini, dia tidak akan mampu menaklukkan hantu-hantu jahat ini juga. Karena dia tidak bisa membunuh orang-orang ini sama sekali. Tapi Ye Yuan berbeda, suara Dewa Naganya terlalu menakutkan. Karena sudah merasakan kekuatan suara Dewa Naga, Guifu percaya bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, ucapkan mantra untuk mengendalikan bendera jiwa segudang, dan aku akan menyelamatkan kalian semua dari kematian. Jangan berpikir untuk merusaknya. Tetap pada kalimat itu, kalian tidak punya kesempatan kedua. Guifu sudah lama mengetahuinya, semua cara mereka yang sangat kuat itu tidak akan berhasil di hadapan Ye Yuan. Bermain trik sama saja dengan mencari kematian. Ekspresi Guifu berubah ketakutan, dan dia berkata, Yang mulia, metode penggunaan bendera jiwa segudang berbeda dari artefak dewa mendalam lainnya. Tidak memerlukan prasasti ilahi untuk mengaktifkannya. Namun di bendera jiwa segudang ini, terdapat jejak jiwa dewa Li Gui. Jika Yang Mulia ingin mengendalikan kami, Anda hanya perlu menghapus jejaknya, lalu minta dia mengakui Anda sebagai tuannya dengan esensi darah dan jejak jiwa ilahi sudah cukup. Hanya saja ingin menghapus jejak Li Gui, risikonya tidak kecil. Mata Ye Yuan berbinar saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa bendera jiwa segudang ternyata sangat berguna. Adapun kata-kata Guifu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Ye Yuan mengambil bendera jiwa segudang milik Guifu, kesadaran ilahinya langsung tenggelam ke dalam. Perasaan ilahi yang bergejolak seperti badai akan menghapus kesadaran Ye Yuan tanpa pekamuk bulu. Tepat pada saat ini, mutiara penekan jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menyinari jejak indera ilahi Li Gui. Dia bahkan tidak sempat berteriak secara tragis dan langsung berubah menjadi debu. Melihat pengkamugan ini, Guifu dan para hantu jahat lainnya terkejut hingga mulut mereka menganga. Li Gui adalah seorang petarung di tingkat dewa sekilas surga dan juga mengembangkan jalur jiwa dewa. Jejak jiwa ilahinya, bahkan pusat kekuatan alam dewa asal pun tidak berani menghapusnya dengan mudah.
Dia tidak menyangka pemuda di depan matanya ini akan memberantasnya tanpa usaha apapun. Lampu merah itu, Guifu sama sekali tidak tahu apa itu. Tapi tanpa ragu, jika itu dia juga akan berubah menjadi debu. Mata Guifu memkamuk ke arah Ye Yuan dipenuhi teror. Rahasia pemuda ini sangat banyak sampai dia tidak tahan untuk melihat secara langsung. Cara Ye Yuan untuk memusnahkannya jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Sebenarnya, ini adalah pemikiran Guifu yang terlalu banyak. Mutiara penekan jiwa secara otomatis melindungi tuannya di sini. Ye Yuan sama sekali tidak bisa mengerahkannya. Setelah itu, Ye Yuan sepenuhnya menghapus jejak Li Gui pada 9 bendera jiwa segudang seperti yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia meneteskan darah untuk mengakui seorang master sesuai dengan metode yang dikatakan Guifu. Tiba-tiba, gelombang energi yin jahat yang mengerikan mengalir masuk, mengalir langsung ke atas kepala Ye Yuan. Tapi mutiara penekan jiwa memancarkan cahaya merah suci dan sepenuhnya menekan energi jahat yin. Itu bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun. Segera setelah itu, Ye Yuan menemukan bahwa ada jejak hubungan yang samar-samar terlihat antara jiwa dewa dan 9 hantu jahat. Benar saja, dia sudah mampu memicu hantu-hantu jahat tersebut. Memberi hormat kepada Master, Guifu dan yang lainnya sudah tidak bisa menahan pikiran Ye Yuan dan menyerah. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Guifu, sekarang, aku ingin mencari ingatanmu. Kamu tidak boleh menolak." Guifu membungkukkan badannya dan berkata, "Ya, Tuan." Jiwa Dewa Ye Yuan menyelidiki dan mulai membaca ingatan Guifu. Segera, wajah Ye Yuan menunjukkan senyuman pemahaman yang samar. "Yang mulia, apa yang baru saja terjadi di sisi Anda?" Ketika Ye Seng melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa melihat Guifu dan yang lainnya. Jadi dia mengira Ye Yuan sedang bergumam sendirian di sana. Bukan hanya dia, yang lain juga mengamuk ke arah Ye Yuan dengan ekspresi penasaran. Di antaranya, juga termasuk Cahaya Putih dan Luer. Sebaliknya, bagi Yue Mengli, karena dia juga memiliki mata surgawi cahaya bulan, meski tidak sejelas Ye Yuan, dia juga bisa melihat beberapa hal. Lagi pula, tindakan Ye Yuan sebelumnya terlalu aneh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada, hanya menundukkan beberapa hantu kecil. Ayo, masuk ke makam." Saat dia berkata demikian, wajah orang lain menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Lagi pula, di luar sudah sangat berbahaya. Di dalamnya mungkin masih ada bahaya yang lebih besar lagi. Bahkan jika ada Ye Yuan, keberadaan yang kuat seperti ini, Wei Cheng masih bisa membuat mereka mati. Ini tanpa sadar membuat wajah mereka pucat pasi. Melihat senyum misterius di wajah Ye Yuan, Yue Mengli berkata dengan rasa ingin tahu, mungkinkah masih ada tempat bagus di dalam makam ini? Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Ayo, kita masuk dulu dan gali lubang agar Zhuge Qingxuan bisa melompat ke dalam. Kali ini, tuan muda ini akan mempermainkannya sampai mati." Ketika Zhuge Qingxuan melihat hamparan hutan belantara ini, wajahnya langsung muram. Hamparan bumi hangus ini masih memiliki sisa panas. Tanahnya terbakar hingga berwarna hitam arang. Tidak banyak orang yang mampu mencapai hal ini. Dengan cara ini, tebakan mereka sebelumnya semakin diperkuat. Orang yang datang atas kemauannya sendiri untuk mendaki gunung kemungkinan besar adalah Ye Yuan. Memikirkan hal ini, Zhuge Qingxuan merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Api esensi Ye Yuan adalah api suci cendana pembersih. Apalagi sudah melahirkan roh primordial. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tempat ini, semua hal di sini mungkin dilakukan olehnya. Pak Tuahan melirik Zhuge Qingxuan dengan penuh arti. "Kursi ini secara alami tahu, jadi kamu tidak perlu membuka mulut. Tunggu sampai kursi ini menyusulnya, dan aku pasti akan mencabik-cabiknya." Zhuge Qingxuan mendengus dingin dan melirik Pak Tuahan dengan niat buruk. Pak Tuahan hanya tersenyum tipis dan tidak peduli dengan sikap Zhuge Qingxuan dan berkata lagi, "Wilayah ini membentuk ruang tersendiri, mungkin ditebang oleh pusat kekuatan alam dewa dengan kemampuan ilahi yang hebat. Tempat ini mungkin memiliki beberapa barang bagus." Wajah Zhuge Qingxuan murung, geram hingga dia mengertakkan gigi karena kebencian. Ye Yuan menyelinap masuk dari bawah kelopak matanya. Kini, dia sudah mengambil tindakan pencegahan dalam segala aspek. Sekte Dao Ilahi kuno bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu sesuka hatinya. Apakah menurutnya dengan menjadi posisi pertama, dia bisa mendapatkan keuntungan? Ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kata Zhuge Qingxuan.
Anda tahu sekte ini? Pak Tuahan berkata dengan rasa ingin tahu. Sekte pemurnian jiwa kuno adalah sekte yang kuat di era yang sama dengan sekte surga satu. Dikatakan bahwa master sekte mereka juga seorang jenius tertinggi yang mengasingkan diri. Keterampilan jalur sesatnya dikembangkan hingga ekstrim, dan merupakan pusat kekuatan puncak alam sekilas surga. Sayang sekali dia bertemu dengan surga absolut. Kota suci adalah faksi dengan warisan paling kuno saat ini. Melihat nama sekte pemurnian jiwa, dia mengingat sejarahnya dengan sangat cepat. Hanya saja dalam catatan sekte tersebut, sekte ini telah dimusnahkan oleh surga absolut. Dia tidak menyangka masih ada jejak yang muncul di pegunungan Godsfall. Namun satu hal yang pasti, sekte ini tidak bisa terprovokasi. Dengan cara ini, Ye Yuan mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun saat dia masuk. Satu kecelakaan saja, dia mungkin akan benar-benar terjun ke dalamnya. Tuan Kanwo berkata bahwa Ye Yuan memasuki pegunungan Godsfall, dan rahasia surga sedang disaring. Jika ingin membunuhnya, inilah tempat terbaik. Atau, dia mungkin ingin bermain-main sampai mati, siapa tahu. Mata Pak Tuahan berbinar saat dia berkata. Saat berbicara sampai di sini, raut wajah Zhuge Qingxuan akhirnya sedikit mereda, wajahnya menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata, kita akan masuk. Saya harap Ye Yuan tidak dipermainkan sampai mati. Beberapa saat sebelumnya, Ye Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam makam di bawah pimpinan Guifu. Di dalam makam itu terbentuk ruang tersendiri, persis seperti mausolem kaisar yang sangat besar. Lorong-lorong di dalam mausolem sangat banyak. Ada juga banyak jebakan. Kecerobohan sedikit saja akan menyebabkan binasa dan Dao menghilang. Tapi Ye Yuan menelusuri ingatan Guifu dan sudah mengetahui tempat ini seperti punggung tangannya. Dengan kepemimpinannya, kelompok ini tentu saja berjalan tanpa hambatan. Setelah pintu ini, apakah itu tempat di mana kristal spasial berada? Ye Yuan bertanya. Di depan ada sebuah pintu besar. Menurut ingatan Guifu, ada sepotong kristal spasial setelah pintu besar itu. Kristal spasial itu adalah landasan dari ruang ini. Mengontrol kristal spasial, Ye Yuan akan bisa mengendalikan makam ini sesuka hatinya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Li Gui tidak terbangun. Ya Tuan, hanya saja ada batasan yang sangat kuat di pintu ini. Itu secara pribadi ditetapkan oleh Master Sekte Li Gui saat itu, yang secara khusus menargetkan jiwa dewa. Bahkan jika pusat kekuatan alam dewa asal ada di sini, kemungkinan besar dia akan sulit bertahan, Guifu memperingatkannya. Sekte pemurnian jiwa mendirikan sekte dengan jiwa, dan suka memurnikan jiwa dewa. Itu juga sangat hebat di jalur jiwa ilahi. Li Gui adalah orang yang berjalan paling jauh di jalur pemurnian jiwa ini. Tingkat pengolahannya bahkan mencapai puncak alam dewa sekilas surga. Pembatasan yang dia tetapkan secara pribadi, kekuatannya dapat dilihat dengan jelas. Bahkan jika 1 juta tahun telah berlalu, itu juga sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang seniman bela diri Dao mendalam. Sepanjang perjalanan, semua orang sudah lama terbiasa dengan keberadaan Guifu. Berdasarkan permintaan Ye Yuan, Guifu mengeluarkan seni rahasia dan menunjukkan wujudnya. Guifu sudah dikendalikan oleh Ye Yuan sekarang. Tentu saja dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan. Pembatasan yang menargetkan jiwa ilahi. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat menghina dan langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu itu. Guifu terkejut saat melihat situasinya, dan dia buru-buru berkata, hati-hati, Master. Saat tangan Ye Yuan menyentuh pintu besar itu, kekuatan pembatas yang membuat jantung semua orang berdebar langsung menyerang lautan kesadaran Ye Yuan. Yang mulia, hati-hati, Tuan, mereka semua berseru kaget, memperingatkan Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Tanpa Ye Yuan, mereka pasti mati di sini, tidak ada kemungkinan lain. Namun, Ye Yuan baik-baik saja, tangannya menekan pintu. Dan kemudian, mendorong pintu hingga terbuka. Bola mata semua orang melotot, ekspresi melihat hantu. Hanya Yue Mengli dan yang lainnya yang mengenal Ye Yuan dengan baik yang memiliki ekspresi seperti yang diharapkan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan pada dasarnya kebal terhadap serangan tipe jiwa ilahi. Jika itu adalah pembatasan energi murni yang kuat, Ye Yuan mungkin perlu mengeluarkan beberapa upaya. Tapi pembatasan yang ditujukan pada jiwa ilahi, terlalu membosankan dan kurang menarik. Guifu merasa bahwa tuan barunya ini adalah hantu yang sebenarnya. Cara tuan sungguh tak terbayangkan. Guifu berkata sambil menghela nafas emosional.
Pintu batu itu dengan mudah dibuka oleh Ye Yuan. Pemkamugan seperti mimpi muncul di depan semua orang. Ini adalah sebuah kekosongan. Bagian dalamnya tampak beraneka warna, megah dan menawan. Di tengah kehampaan, sebongkah kristal putih melayang di udara, memancarkan gelombang yang kuat. Kekuatan spasial yang sangat kuat. Tidak menyangka bahwa alam ilahi sebenarnya masih memiliki hal yang begitu menakjubkan. Ketika Ye Yuan melihat kristal spasial ini, dia juga sangat takjub. Sejak dao ilahi menyusut hingga nol, kekuatan yang awalnya melampaui hal-hal biasa juga berangsur-angsur menghilang dalam sungai panjang sejarah. Bahkan sulit menemukan jejaknya sama sekali. Kristal spasial ini jelas merupakan salah satunya. Untuk dapat menopang ruang ini selama jutaan tahun tanpa bisa dihancurkan, energi kristal spasial ini dapat dibayangkan. Tentu saja, untuk bisa menggunakan kristal spasial untuk membelah ruang ini, kekuatan Li Gui juga tidak terbayangkan. Ruang pegunungan God's Fall sangat tidak stabil. Li Gui memanfaatkan kristal spasial saat itu dan membuka ruang sekte pemurnian jiwa di simpul spasial ini, menghindari mata dan telinga surga absolut. Namun sejuta tahun kemudian, kekuatan spasial kristal spasial sudah jauh lebih lemah dan tidak lagi mampu berdiri sendiri di luar kehampaan, itulah mengapa ia akan muncul di pegunungan God's Fall, kata Gui Fu. Ye Yuan menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya metode yang dimiliki oleh pusat kekuatan alam dewa benar-benar tidak dapat kita bayangkan. Bahkan jika itu bukan demi berurusan dengan Kanuo, daya tarik alam dewa juga tidak mampu ditolak oleh generasiku. Tidak jauh dari kristal spasial, terdapat formasi arai mini. Energi murni Ye Yuan mendesak dan mengirimkan 9 tiang bendera jiwa segudang ke 9 arah. Setelah itu, dia perlahan masuk ke dalam formasi arai. Segala sesuatu di dalam ruang sekte pemurnian jiwa ini berada dalam kendali Ye Yuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a